Ini tersus sebenarnya dalam mazhab kita. Seharusnya imam itu setelah baca Al-Fatihah memberikan sedikit jeda, di mana jeda itu makmum bisa untuk membaca Al-Fatihah. Apa nih? Salat tarawih online dianggap sah gak? Salat tarawih online gimana kamu itu? Online kayak video call gitu tarawih ya? Enggak lah. Berjemaah apa gimana? Saya gak tahu kamu ini maksud pertanyaannya gimana. Kalau apa nih? Tapi kalau apa nih? Hukumnya enggak sholat Jumat 3 kali gimana? Allah tutup dan kunci hatinya. Sehingga ketika dia akan melakukan kebaikan akan susah, dan ketika melakukan suatu keburukan akan dipermudah. Ayo, musibah mana yang lebih berat daripada itu? Kalau gusi berdarah pas puasa batal gak? Ya, gusi berdarah. Gusi berdarah kamu sekedar berdarah doang ya enggak lah. Jadi kalau nelan ludah, enggak, nelan ludah gak batal, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, ludahnya benar-benar ludah murni, bukan ludah yang tercampur dengan nutrisari, pop ice, bukan. Tapi ludah yang benar-benar murni, yang pertama. Yang kedua, ludahnya masih ada di tubuh dia, ya, masih dalam artian masih di dalam mulut. Boleh di luar mulut, tapi dengan syarat gak boleh terpisah dari lidah. Semisal kamu nyimpan ludah di ujung lidah, kan ini udah keluar dari mulut, ini masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau semisal dia kamu begini tuh keluarin terus kamu sedot lagi, itu gak boleh, batal. Terus syarat yang ketiga itu adalah ludah dia sendiri, bukan ludah punya orang lain. Terus udah, lagi puasa terus pilek sama batak berdahak gimana tuh Sen? Ya udah puasa aja. Kok astagfirullah, ini emang kayak gitu bahasanya. Ngupil batal puasa enggak? Nah ini sama ulama diperinci lagi. Untuk masalah ngupil itu, kalau misal kamu nggak sengaja tiba-tiba di dalam hati ngomong kotor, keterima nggak? Jadi di dalam puasa ini sebenarnya ada satu hal yang dianjurkan ketika kita akan tidak sengaja melakukan kebaikan. Sengaja ataupun tidak sengaja, ketika kita ingat bahwa ini kita berpuasa, langsung bilang Allah mini shaib, Allah mini shaib, Allah mini shaib. Bilang gitu. Allahumma. Kumur-kumur pakai Pocari Sweat batal gak, Chan? Pertama, ini adalah pertanyaan konyol dan sebenarnya gak usah dijawab. Tapi yang saya bakalan jawab secara ilmiah. Gak batal, gak batal. Kumur-kumur pakai Pocari Sweat gak batal, sebab belum masuk ke tenggorokan. Kecuali habis kumur-kumur kamu telan, itu yang batal. Hukum pakai apa nih? Body lotion saat puasa. Kamu nanya apa ini? Pertanyaannya apa? Hukum apa maksud kamu?
Apa maksud kamu? Mana? Gak tenggelam. Selama bulan Ramadan fokus apa? Fokus sebenarnya gak ada fokus tertentu. Ya cuman baca Quran doang. Itu aja sih. Kalau sempat baca lagi. Katanya kalau apa ini? Emang niat puasa wajib di tengah malam. Wajib sebelum berpuasa. Itu sih lebih tepatnya. Kenapa diriku takut bertanya sama kau? Kenapa takut? Cara halus ngajak orang tua sholat gimana, Chen? Nah, pertama kamu yang lebih paham tentang orang tua kamu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali ke ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada sesiapapun yang engkau kehendaki. Sebab yang mampu memberikan hidayah siapa? Hanya Allah lah kepada sesiapapun yang Allah kehendaki. Terhadap sesiapapun yang kamu cintai. Jadi kalau misal kamu berharap orang tuamu itu salat boleh, tapi benar-benar kayak nganggep gara-gara kamu terus dia orang tuamu harus salat gara-gara kamu, itu gak bisa. Gak ada yang bisa kasih hidayah kecuali Allah. Kalau lagi haid baca dan megang Al-Quran itu hukumnya gimana? Haram. Dalam mazhab kita ya haram. Kak, puasanya berapa hari? Maksud? Kira aku bolong gitu. Kalau lagi ngeflag boleh sholat gak? Apa tuh ngeflag? Hukum pakai filter haram nggak? Filter apa yang kamu maksud? Oh, yang aku kira filler sama filter beda. Ya filter apa? What's problem sama filter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalau bantah orang tua itu dosa ya, Kak? Ya dosa. Pertama kamu bantah tentang apa dulu? Bantah dan dengan bantah itu selalu terikat dengan yang kasar gak sih? Gak boleh. Pengen nonton tapi mau belajar babai. Ya udah belajar aja dulu. Tuh tadi yang nanya ngeflag Husainnya gak paham kan cowok? Hah? Nurudahan? حق العيد ها؟ مول؟ ما في لا انا هنا من اي مكان طيب بعدين كله دراسه ايوه بعدين الساعة 45. Post foto dulu pas SMP ya gitulah. Post nanti siapa tahu ada. Kok nge-like? Seriusan nge-like? Kayaknya jaringan kamu. Kalau swipe batal atau makruh? Kalau kamu lihat dari mazhab Syafi'i ya batal. Tapi kalau dari mazhab lain, kalau gak salah di mazhab mazhab Hanafi, enggak. Minjemin uang tapi pakai bunga itu hukumnya apa? Ya haram, itu riba. Kamu minjemin ke orang. Ngapain? Jangan suka takut enggak? Live gini isinya cewek semua. Enggak, ngapain takut?
Asalkan sana ke Maba Unsa. Hai Maba. Untuk di kamar mandi boleh tidak? Sebenarnya boleh-boleh aja, gak ada larangan. Cuman kalau bicara dianjurkan, kalau bisa di luar kamar mandi silakan di luar kamar mandi. Tapi kalau semisal akses untuk keluar kamar mandi itu agak jauh, ya ya udah, silakan untuk di kamar mandi. Kayak gitu. Kalau pakai obat mata pas puasa batal gak? Enggak batal. Masa iya dari mata tembus ke lubang, dari mata tembus ke dalam, ya enggak kan? Jelasin masalah sujud sahwi. Apa pertanyaan kamu itu apa? Sujud sahwi di bagian mana? Sujud sahwi dilakukan ketika kamu meninggalkan beberapa sunnah-sunnah tertentu. Pakai salep boleh gak? Boleh kamu pakai salep. Kak, kita kan nggak boleh bahasa Arab di dalam kamar mandi. Kata siapa gak boleh? Karena bahasa Al-Quran. Yang nggak boleh tuh baca Al-Quran di kamar mandi. Kalau kamu ngomong bahasa Arab di kamar mandi ya boleh. Terus orang Arab kalau di kamar mandi pakai bahasa Arab gimana? Kata siapa gak boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu baca Quran. Al-Quran pasti bahasa Arab, tapi tidak sedia bahasa Arab itu Al-Quran. Lelaki gak boleh pakai gelang. Nah ini nih gini. Oke, aku bahas tentang gelang ya. Gelang, kalung dan sebagainya. Sebenarnya masalah gelang, ada Bapak Yeri Pati Nasarani. Halo, apa kabar? Salam damai selalu, Bapak Yeri. Apa kabar? Jadi buat teman-teman sekalian, hadir bersama kita sosok yang luar biasa, sosok yang telah membawa banyak perubahan-perubahan, apalagi beliau juga bergerak di bidang edukasi narkoba, bergerak juga di bidang edukasi bagi orang tua.
Jadi itu ulama juga memperbezakan antara muqassir dan muhalliq. Muqassir adalah orang yang memendekkan. Jadi masih tersisa beberapa rambut-rambut, itu belum disebut sebagai qaza. Sedangkan muhalliq itu yang benar-benar sampai ke dalam-dalamnya. Itu ulama juga. Tapi ada juga ulama yang bilang bahwasanya bahkan muqassir pun dikatakan sebagai qaza. Gitu.